Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imala Kepala Ayun Cahya dari kelas 11 akan mempresentasikan mind map saya. Nah, saya akan bahas tentang perkembangan Islam pada masa modern. Jadi, pada masa modern ini Islam mengalami perkembangan di berbagai bidang. Yang pertama adalah bidang agama. Salah satu pembaharu dalam Islam adalah aliran Wahabiyah yang sangat berpengaruh pada abad ke-19 dan dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, beliau ini mengunjungi beberapa negara, dan di setiap negaranya itu beliau melihat bahwa makam-makam para syekh dan ulama itu dikeramatkan. Jadi umat Islam di sana meminta syafaat kepada ahli kubur, misalnya untuk meminta jodoh, minta rezeki ataupun kesembuhan. Berdasarkan ini, beliau ini memiliki 7 pemikiran pokok. Pemikirannya itu yang pertama, zat yang berhak disembah hanyalah Allah. Yang kedua, kebanyakan umat Islam bukan lagi penganut paham tauhid karena mereka meminta pertolongan kepada selain Allah. Yang ketiga, menyebut nama nabi, syekh atau malaikat sebagai pengantar dalam doa juga dikatakan sebagai syirik. 4. Meminta syafaat kepada selain Allah juga merupakan perbuatan syirik. 5. Berdasar kepada selain Allah juga termasuk perbuatan syirik. 6. Memperoleh pengetahuan selain Al-Quran, hadis, dan qiyas termasuk kekufuran. Dan 7. Tidak percaya kepada qada dan qadar Allah termasuk kekufuran. Nah, yang kedua itu adalah bidang sosial politik. Yang pertama, persoalan internasional politik Islam. Nah, menurut Al-Afghani, umat Islam ini harus menyatukan barisan dalam suatu bentuk pan-Islamisme. Yang kedua, persoalan hubungan agama dengan konsep negara dalam Islam. Respon umat Islam ini terbagi menjadi 3, yaitu modernis, revivalis, dan sekularis. Menurut modernis ini, bentuk negara diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing zaman. Kemudian menurut kalangan revivalis, bentuk negara Islam harus dikembalikan ke dalam bentuk pengalaman awal sejarah umat Islam. Dan menurut kalangan sekunder, mereka memandang bahwa Islam tidak mengatur masalah-masalah kenegaraan dan tidak memerintahkan maupun melarangnya. Selanjutnya adalah bidang ekonomi. Perekonomian penduduk adalah salah satu syarat utama dan hal yang disadari oleh Kerajaan Utsmani sebagai negara yang mengalami awal masa pembaharuan. Kerajaan Utsmani ini melakukan 4 hal dalam perekonomiannya. 1. Menguasai beberapa jalur perdagangan dan beberapa sumber produktif pada periode pertama. Yang kedua, beragam produk dari Iran, Teluk Persia, dan Laut Merah membantu menjadikan Kerajaan Utsmani sebagai pusat perdagangan. Yang ketiga, dalam rentang abad ke-15 dan 16, Basra menjadi pusat perdagangan terbesar di Anatolia, serta berbagai dermaga terbesar dalam pertukaran barang-barang. Dan yang keempat, penyediaan sarana kendaraan haji di Damaskus, Kairo, dan Baghdad menjadi kegiatan bisnis yang penting. Selanjutnya adalah bidang seni dan budaya. Yang pertama, arsitektur dikembangkan untuk melayani bangunan keagamaan, misalnya makam, madrasah, ataupun masjid, dan fungsi sekunder, misalnya istana, benteng, dan jalan raya. Yang kedua, sastra. Pada masa pembaharuan Islam telah bermunculan sastrawan yang karya sastranya bersifat Islami di berbagai negara. Misalnya Muhammad Iqbal, Dr. Muhammad Husin Haikal yang menulis Hayatul Muhammad, dan Mustafa Lutfi Al-Manfaluti, seorang sastrawan dan ulama dari Al-Azhar. Yang ketiga adalah kaligrafi. Perhatian umat Islam terhadap kaligrafi ini sangat tinggi. Ini dibuktikan dengan dihiasnya berbagai bangunan dengan kaligrafi. Dan yang terakhir adalah iptek. Pembaharuan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi telah dimulai sejak periode pertengahan, terutama pada masa Kerajaan Utsmani pada abad ke-17. Ini mulai terjadi kemunduran karena kekalahan dalam peperangan melawan Eropa yang mendorong raja-raja dan pemuda kerajaan Utsmani mengadakan pendidikan terhadap kekalahan mereka. Pada tahun 1729, datang seseorang dari Prancis yang kemudian masuk Islam dan berarti tentara kerajaan Utsmani untuk memakai alat-alat modern. Kemudian pada tahun 1734 dibuka sekolah teknik militer untuk pertama kalinya. Dan perkembangan non-militer ini diperbaharui oleh Ibrahim Mutafarrika dengan diperkenalkannya ilmu pengetahuan modern dan kemajuan barat kepada masyarakat Turki, yang disertai pula penerjemahan buku-buku barat ke dalam bahasa Turki. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.